Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan video pembelajaran tentang ilmu tajwid, yang sekarang kita sudah sampai pada pembahasan mad jaiz munfasil. Tapi sebelum kita melanjutkan dari pembahasan ini, maka tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menonton dan membagikan video ini, yang memberikan like, komen, dan subscribe. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga semua yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Baik ya, kita mulai pembahasan kita, yaitu mad jaiz munfasil. Ya, jadi sebelum kita memasuki cara membaca dan contohnya, maka kita bisa membagi ke dalam 3 bagian atau 3 kata pada mad jaiz munfasil ini. Ya, dan kita bisa mengartikannya masing-masing. Ya. Jadi yang pertama adalah mad yang berarti panjang, jaiz yang berarti boleh, dan munfasil berarti terpisah. Jadi mad jaiz munfasil ialah mad tabi'i atau mad asli yang bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata yang lain. Nah, bisa juga seperti ini. Mad jaiz munfasil adalah huruf mad berada di akhir kata pertama dan hamzah berada di awal kata berikutnya. Nah, adapun contoh dan caranya membaca seperti ini. Membacanya sebagai berikut. Ini adalah contoh dari mad jaiz munfasil. Ya. Jadi sudah dikatakan tadi bahwa mad jaiz munfasil adalah huruf mad berada di akhir kata pertama ini. Ini kan satu kata nih. Satu kata, huruf madnya itu ini berada di akhir kata pertama dan hamzah berada di awal kata berikutnya ini. Kemudian cara membacanya, maka 4-5 harakat menurut riwayat Hafs dari Syatibiyah, dipanjangkan seukuran 4 atau 5 harakat. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ini juga satu kata, qalu. Ya, kemudian di akhir kata ini ada huruf mad lu yang ketemu dengan hamzah. Maka ini juga disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, selain daripada itu, nah ini juga contoh yang ketiga, ini satu kata, kemudian di akhirnya itu ada fi, dan ini adalah mad tabi'i atau mad asli yang ketemu dengan hamzah. Maka ini juga disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, seperti itu. Nah, adapun contoh yang lain ya kita bisa lagi perhatikan berikutnya. Ya, ini adalah satu kata, di akhir kata pertama itu ada huruf mad. Madnya ini yang menjelung ke atas, dan sesudah itu kata berikutnya ada huruf hamzah. Nah, ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, sama halnya dengan ini. Ini adalah ma panjang. Nah, kita sebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Dan ini pada kata pertama ini ya beri terakhirnya itu ada huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah pada kata berikutnya. Ya, sama halnya dengan ini. Inna, ini kan satu kata, sama ini satu kata. Dan pada
huruf terakhirnya dari kata pertama ini ketemu dengan huruf hamzah, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, sama halnya dengan ini. Jadi semuanya ini menurut riwayat Hafs dari Syatibiyah maka dibaca dengan seukuran 4 sampai 5 harakat. Ya, jadi sekarang kita sudah melihat contoh yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Ya, jadi di sini contoh mad jaiz munfasil sudah digarisbawahi semuanya. Ini mad jaiz munfasil. Nah, ini adalah contoh ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, dan pada kata ini kita sudah melihat bahwa ini terdapat di dalam surat ke-96 ayat 11 sampai ayat 12. Ya, ayat 11 tambah 12, ini ayat 11-nya, ini ayat 12-nya. Dan di sini kalau misalnya sekiranya kita berhenti, kita berwakaf di sini maka 2 harakat. Tapi kalau misalnya kita lanjut maka 4 sampai 5 harakat. Seperti itu. Jadi kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Nah, tapi kalau misalnya kita berhenti ya cukup 2 harakat saja. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, seperti itu. Baik, ya kita lanjut lagi. Di surah ke-106. Ini kita bisa melihatnya. Ini adalah satu kata. Di akhir kata ini ada huruf mad yang bertemu dengan hamzah, maka ini adalah mad jaiz munfasil. Nah, dan panjangnya pun 4 sampai 5 harakat saja. Seperti itu. Ya, baik, ya kita baca lagi. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, kita bisa dapatkan ayat ini di surah ke-106 ayat ke-4. Ya. Baik, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya di surah ke-95 ayat ke-4. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi kita sudah selesai di surah ke-95 ayat ke-4. Dan sekarang kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Ya, baik, ya kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, yaitu di surah ke-79 An-Nazi'at ayat ke-40
Ya, jadi bukan surah ke-80 Abasa wa Tawalla, melainkan surah ke-79 yaitu An-Nazi'at ayat ke-46. Ya, mari kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ya, jadi ini lam yalbasu, di akhir kata pertama ini ada huruf mad yang bertemu dengan amsa, maka ini adalah mad jaiz munfasil. Ya, jadi supaya lebih mudah untuk mengetahui panjang harakatnya itu, maka kita bisa menggunakan hitungan jari. Ya, ini sampai 5, 1, 2, 3, 4, ya bisa juga 5. Ya, jadi demikianlah penjelasan seputar mad jaiz munfasil. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan selama saya menjelaskan mad jaiz munfasil ini. Dan kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalamnya semuanya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah salah. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.